Nah, oke, ini sambil rekaman ya. Selamat datang di Rumah Coding. Jadi kita mau bikin animasi di Unity yang animasi itu sifatnya memberikan apa ya, efek ya, memberi efek supaya gamenya tuh tidak membosankan. Di sini bisa berdetak, kemudian dia juga bisa terbang kayak gini. Kalau saya ganti, nah, terbang. Nah, terbang kan ini. Tuh. Gimana caranya? Nah, kita ikuti beberapa tutorial berikutnya. Oke, yang dibutuhkan adalah di sini settingnya saya hanya punya plane dan sphere. Saya mau menganimasikan sphere-nya. Maka sphere-nya dipilih dulu, lalu tambahkan komponen di sini, komponen, ketik aja di situ animator. Nah, yang dipilih animator ya, bukan animation. Nah, kalau sudah ada yang animator, berikutnya kita perlu buka dulu window animation yang ini. Klik. Nah, ini kan masih terbang animationnya. Kita bisa taruh di sini. Nah, udah. Animasinya kan masih kosong. Ini ceritanya si sphere itu supaya bisa beranimasi dia butuh komponen animator. Kemudian dia juga perlu ada animation clipnya. Nah, dengan kita membuka tadi window kemudian animation yang ini, maka kita disediakan sebuah window untuk mengatur klip-klip animasi yang akan diterapkan di dalam sphere tadi. Nah, karena masih belum ada, kita klik create aja. Saya bikin yang nanti akan open pop-up gini. Lalu jangan lupa di sini kan kita masuk ke dalam project directory kan. Nah, saya selalu suka kalau untuk animasi itu selalu saya bikinkan directory sendiri animation ini. Saya beri nama, saya mau bikin yang idle dulu. Idle itu yang kondisi diam. Animasi tapi diam. Animasi tapi diam itu ya dia misalnya goyang-goyang, goyang biasa, berdetak atau noleh-noleh gitu animasi untuk idle. Di sini skenario nya kita bikin supaya dia berdetak ya. Di sini window untuk animasi itu di sini ada preview, ada recording, ada tombol navigasi untuk animasinya. Terus di sini adalah list untuk klip-klip animasinya. Terus di sini adalah untuk bikin keyframe-nya. Ini ada timeline-nya. Ini timeline. Kemudian ada add property. Add property lah, animasi yang bisa kita lakukan di dalam sebuah objek di Unity itu adalah berbasis property. Property itu ini property ini namanya. Yang ada di sini nih, property, position, rotation, scale. Nah, kita pilih ya, karena dia berdetak, berarti dia itu kan skala. Mulai dari tadi membesar lalu mengecil lagi. Itu skala, berarti kita klik add property, transform, kita pilih scale. Nah, tadi ya, add property, transform, kita pilih scale, langsung plusnya tekan, tak gitu. Nah, jangan lupa timeline kita itu settingnya adalah sample rate-nya itu 60. 60, jadi 60 frame dalam 1 detik. Artinya FPS-nya tinggi, jadi kecepatannya tinggi nanti. Banyak frame di dalam 1 detiknya. Saya pakai sample rate-nya yang 30 aja lah. Biar agak pelan dikit ya. Pergerakannya agak pelan. Nah, kalau sudah ada agak pelan ini maka dalam 1 detik itu ada 30. Nah, ada 30 dalam 1 detik itu ada 30 frame. Anda bisa lihat ini kalau yang di atas ini adalah waktu ya, detik. Bukan ini satuan detik, ini bisa diganti ini. Anda mau frame atau mau detik. Silahkan aja, bebas ya. Nah, gini saya pakai yang detik aja. Nah, terus kita kan awal-awal sudah ada keyframe ini, keyframe yang 0. Berikutnya kita bikin keyframe ketika 5 detik ya. Kalau kita tes dia playnya gimana. Nah, atau mau pakai frame enak nih, saya pakai frame aja lah. Nah, gini. Ketika frame kelima ya. Ketika frame kelima posisi si objeknya tuh masih tetap. Skalanya masih tetap ya. Maka yang kita lakukan adalah di sini klik add keyframe. Maka nanti si objek, nah
Kita kalau mau lihat preview itu susah ya sini ya. Kalau kita play kan nggak bisa kelihatan. Nah, udah animasi digeser aja lah. Kita pindah ke sini ya. Kita pindah di sini aja. Nah, kalau kita play dari sini ya nggak ngapa-ngapain, cuman karena kita cuma menambahkan keyframe pada frame 0 dan keyframe pada 5. Nih. Semuanya sama tetap. Kita memang setting gitu. 5 frame pertama dia diem. Tapi ketika di frame ke-10, dia mulai berdetak. Berdetaknya adalah dia membesar skalanya. Skalanya kita atur di sini, tapi jangan lupa ya. Untuk memudahkan untuk memudahkan apa yang kita lakukan itu biasanya gini nanti. 1,5 kita ubah dulu. 1,5 1,5. Terus kalau udah berubah gini jangan lupa tekan add keyframe. Ting. Gitu. Maka nanti gini. Nah, dia membesar tapi mengecilnya pelan ya. Kenapa? Karena kalau kita bergeser ke curve, ternyata di sana ini kan keyframe awal ya. Sorry, ini saya gedein. Nah, di sini. Ternyata di titik di frame 60 di sana ada keyframe akhir ternyata. Makanya dia dari membesar terus mengecilnya pelan-pelan karena keyframe-nya jauh di sana. Oke, kita settingnya supaya dia berdetak. Maka kita atur supaya begini. Nih. Ini bisa kita ginikan. Pakai scroll sama shift kita bisa memperbesar grafiknya ini. Nah, jangan khawatir dengan ini. Kita atur pengen supaya ketika membesar itu enggak 5 frame ya. Dari sini ke sini kan 5 frame. Ini saya geser. Cara menggesernya itu kalau kita klik di sini terus geser, lihat ada yang ketinggalan ya. Pakai blok begini lalu geser. Kalau gesernya mau statik pada posisi yang sama, tekan shift. Kalau gini kan bisa gini-gini ya. Nah, tuh lihat. Pakai shift aja. Nah, atau gini ya. Jadi kan escape dulu. Nah, kan jadi di blok dulu. Lalu geser sampai tekan shift. Nah, gitu. Jadi ini membesarnya adalah agak pelan. Nah, gitu. Kemudian kita atur supaya 5 detik pertama itu dia ini kita hilangkan aja ya. Kita hilangin ya keyframe ya, biar nggak bingungin. Kita delete key aja. Nah, gitu. Dipilih semuanya, lalu delete keys. Gitu. Maka nanti kan begini jadinya. Coba kita undo lagi ya. Kemudian pada posisi yang sama, ini kan dia mengembang. Kita buat 5 frame berikutnya dia nggak mengembang, masih tetap pada ukuran yang sama. Kita bisa melakukan add keyframe lagi di sini, tapi perhatikan posisinya kan nggak lurus ya. Di sini berapa? 1,48. Kita atur, kita copy aja ini. Copy, terus untuk yang keyframe yang di sini kita ubah dengan masih sama ya, relatif sama di sini. Ada cara lain sebenarnya untuk memudahkan kita supaya bikin animasinya cepat. Ya, ini recording kita ini misalnya ini kita hapus ya, ya. Recording ini kita tekan. Maka semua perubahan yang kita lakukan misalnya di sini ya. Jadi dan di sini frame 15 terus di 20. Di frame 15 skalanya 1,5 1,5. Di frame 20 dia menurun kan? Nah, menurun begini. Oke, saya mau naikkan menjadi 1,5. Gini, 1,5. Nah, ketika saya enter, di sini ada frame baru. Kemudian ini 1,5 lagi. Ini 1,5 lagi. Ini kalau kita main-main dengan perubahan transformasi skalanya. Udah ya. Nah, maka nanti dia kan begini jadinya. Nah, oke. Kita perlu membuat dia mengecil kembali. Tadi kan membesarnya, berdetaknya kan mulai dari sini ke sini itu malah sebanyak 10 frame kan.
kita buat dia berdetak mengecil kembali itu ketika dari frame 20 ini keyframe yang ini ke frame 30. Kita taruh slidernya di frame 30, kemudian untuk skala kita kan recording udah nyala nih yang ini. Ya udah kita pakai tool scale tool, kemudian kita skala di sini. Kita bisa skala yang ini. Nah, tuh mengecil kan? Udah. Nah, balik. Langsung keyframe dihasilkan di sini. Nah, itu lihat keyframe-nya udah jadi ya. Saya pakai Adobe Sheet aja. Nah, keyframe-nya langsung jadi sana. Kalau kita play, kita preview. Nah, dia ada berdetak. Berdetaknya tapi gitu ya. Kita bisa bikin lagi di keyframe 32. Sorry, di keyframe sini ini kita atur supaya supaya sama dengan awalnya. Kemudian 5 frame berikutnya kita add keyframe supaya dia tetap. Kemudian 10 frame berikutnya dia naik lagi 1,5. Ini, terus sini. Lalu bertahan 5 detik pada posisi yang sama. Nah, gini kan? Maka nanti animasinya gini. Nah, gitu kan, berdetak. Nah, mengecil kembali. Nah, udah sisanya udah selesai gitu ya. Oke, nah ini animasi yang kita bikin pertama kali. Ini saya matikan dulu. Ini masih satu animasi. Kalau kita play, dia otomatis langsung lari ke situ. Nah, langsung berdetak gitu ya. Nah, berdetak. Jadi kita sudah bikin satu animasi. Cuman animasinya tidak terkontrol ini. Animasinya masih udah gerak sendiri. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di sini, kita buka yang project ya. Ketika kita tadi kan bikinnya ini, tiba-tiba muncul ada controller namanya, speed controller. Nah, kalau kita double klik ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya secara default entry nanti kalau kita buka animator ini, entry itu ketika game dimulai. Maka ketika entry game dimulai, maka otomatis dia akan menjalankan idle ini. Idle, kondisi idle. Kalau kita punya animasi yang lain, maka kita harus membuat lagi, kita harus balik lagi ke sini animation. Ya, pilih dulu sphere-nya, lalu klik yang di sini, nah create clip yang lain. Misalnya klip yang lain itu adalah kita beri nama lompat, ini ya terbang ya. Nah, kita beri nama terbang. Oke. Nah, terbang ini ya, terbang masih kosong. Terbangnya seperti ini. Maka yang kita lakukan adalah setelah iklan berikut ini. Nah, saya harus kita lanjut ke yang terbang. Terbang ini klipnya kan masih belum ada. Masih belum ada animasinya ya. Nah, di sini juga terbang nggak muncul. Kita atur supaya terbang itu dia itu ya naik kayak terbang begitu. Add property, lalu transform. Kita pilih karena dia itu kalau terbang itu kan posisi ya. Berarti kita pilih posisi aja. Udah gini. Kita atur 5 frame awal itu dia nggak hanya diem, langsung add keyframe begini. Kemudian 10 frame berikutnya dia naik. Jangan lupa kita pakai recording aja biar cepet. Kemudian ini kontrolnya ini, terus kita naik begini. Nah, tapi kita atur supaya ketika di atas itu dia nggak diem aja. Dia itu memang ngambang seperti melayang gitu loh. Kita atur 5 framean aja ya. Jadi kita tes dulu, Wow, cepet banget naiknya, terlalu cepat. Oke, karena terlalu cepat ini digeser. Di blok dulu, ini digeser, kita atur supaya naiknya itu coba 20 detik ya. Kita tes. Oh, salah yang di play. Ini naik ya. Masih terlalu cepat ya. Kita atur ininya supaya
Kalau terlalu cepat, sample rate-nya kita turunin 30. Itu. Nah, kita pengen ketika ada di atas ini dia melayang. Melayang itu gimana? Melayang itu ya perubahan apa? Kalau kita lihat di sini, yang berubah itu kan posisi Y ya. Ini kan, posisinya kan berubah. Kita ingin setiap 10 detik, 10 frame dia itu turun sedikit, naik sedikit gitu. Ini di sini posisinya 3 ya. Y-nya 3. Lalu kalau kita geser 5 frame berikutnya, dia turun segini, oke. Kita atur supaya 2,5 ya misalnya. Tak, nah udah. Position Y digeser. Nah, Y-nya aja yang berubah. Terus ketika ini lihat keyframe yang lain kan nggak ada. Keyframe lain kan nggak ada. Ini harus diginikan aja. Nah, biar semuanya ada karena nanti efeknya adalah kalau semua properti itu nggak ada keyframe-nya, nanti ngefek di animasi jadi aneh. 25 ke 35 berarti 35 ke 45 itu kita buat dia bukan turun ya, tapi naik. Nah, naik itu posisinya tadi 3 kan. Ini digeser aja. Pakai kontrol. Nah, 3 udah 0 gini. Maka nanti animasinya gini. Terbang. Nah, ngambang gitu. Tapi dia turun kan? Dia turun. Nah, oke kita stop dulu. Dia tadi terbang, ngambang di sini, terus turun lagi. Ya, yang kita nggak inginkan itu, kita pingin mempertahankan supaya 45 ke 55 itu juga tetap di posisi yang sama. Atau turunnya dikit. Ini tadi kan turun, naik, turun di sini, itu posisinya tadi berapa ya? Di sini kita contek. 2,5. Oke, 2,5. Berarti di sini 2,5 juga. 2,5. 2,5 terus add keyframe semuanya. Terus yang ini kita atur supaya jangan turun, ini naikin aja. Nah, 2,5 ini. Nah, deh. Ya, tuh. Ini yang terbang. Tapi kalau kita play, ini saya stop ya. Kalau kita play, gamenya kita jalankan, dia cuma berdetak aja. Nah, tidak ada terbangnya. Karena kalau kita lihat di animator, idle doang ya. Jadi nggak ada tidak ada transisi apapun dari idle ke terbang. Nah, untuk itu maka nanti kita balik ke animator. Jadi setelah idle pindah ke terbang. Pindah ke terbang itu berarti kita bisa begini. Make transition. Klik kanan idle, lalu transisi ke klik kanan make transition. Nanti kalau kita tarik ini akan keluar panah. Kita arahkan ke terbang. Nah, kalau begini maka jadinya tuh kalau kita play, habis idle, habis berdetak, terbang dia. Tapi ya gitu, lompat-lompat terus. Yang harus kita lakukan, ini kan aneh ya. Habis idle, berdetak, terus dia terbang, nah gitu. Terus jatuh lagi. Kenapa? Karena si skenario ini kita sebut skenario ya, animator di sini itu skenarionya itu habis idle terbang udah balik lagi ke entry. Yang harus kita lakukan adalah kita klik yang terbang supaya balik ke idle lagi. Balik ke idle lagi begini. Kalau sudah habis idle terbang lalu balik lagi ke idle kan, maka dia otomatis turun ya. Kita nggak punya yang landing. Maka kita butuh satu lagi landing. Kita balik lagi ke sphere, animasinya kita tambahkan. Di sini kan listnya ada idle terbang, kita tambahkan landing atau turun ya, turun. Nah, kita beri nama turun. Properti namanya juga dia itu adalah transform position. Nah, kita lihat ya, dia itu
turun ya dari posisi atas. Kalau turun itu berarti dia harus posisinya ketika di atas. Keyframe di sini itu harus kita record posisinya 2,5 gitu, ini kan. Terus turunnya kita atur. Nah, di sini kita geser ini sampai 0. Sorry, bukan 0,5. Nah, gini. Udah. Selebihnya sama. Kalau turun jadi kita set. Atau kalau turun pelan-pelan ya udah diblok aja ini. Atau ini yang kita geser. Nah, kita turunnya misalnya butuh waktu agak lama, lebih pelan-pelan ya. Nah, gitu. Aduh, turunnya kurang bagus. Kita main curve-nya. Curve. Anda lihat. Curve-nya itu begini. Ketika landing ya. Landai banget. Kita bisa ini kita mainkan ya. Kita sumbu Y-nya kan begitu ya. Ini kita bisa beginikan. Ini kita ubah menjadi kalau flat itu jadinya gitu. Ini bisa kita beginikan. Tuh. Bisa begini, bisa begini. Kita bisa left tangent. Left tangent itu berarti handle yang kiri ini. Right tangent itu handle yang kanan. Left tangentnya kita bikin free misalnya. Nah, kalau free itu bebas begini. Nah, ini dia terlepas dari yang kanan kiri kan. Nah, kayak gitu. Terus yang ini juga bisa sama. Ini bisa kita atur. Nah, udah. Jadi landing itu seperti itu. Nah, jadi ada gerak grafik seperti ini tuh, itu ada smooth in, smooth out-nya pergerakannya tuh. Jadi lebih mulus turunnya. Kalau misalnya kurang panjang pergerakannya, kita geser ke dropsheet lagi. Kurang lama gesernya, udah ke sini. Nah, gitu dah. Oke, kita balik ke animation ya sekarang. Turun kan nggak ada. Turunnya kan belum terhubung sama siapa-siapa. Kapan dia turun itu adalah ketika terbang. Kita klik kanan, make transition ke turun. Gini, turun ya. Lalu dari turun ya harus balik ke idle karena udah di bawah ya. Make transition baru ke idle. Nah, kalau sudah seperti ini maka nanti animasinya begini. Berletak dulu. Nah, ya kan? Oke. Animasinya udah bisa kita, tapi animasinya itu sifatnya otomatis dari entry, idle, terbang, turun, terus muter di sini terus ya. Tidak terkontrol istilahnya. Makanya kalau kita ingin supaya terkontrol animasinya, kita perlu namanya di sini di animator itu kita tambahkan namanya, di situ ada parameter. Ini kan masih kosong ya, kita tambahkan satu, kita pakai float aja. Float itu kita beri nama terbang. Oh gini ya. Terbanglah gitu ya misalnya. Terbanglah. Satu lagi ya, terbanglah itu nilainya nanti nilainya kita ubah-ubah di sini nanti ya. Kita akan mengubah-ubah nilainya untuk mengontrol pergerakan animasinya. Nah, makanya kalau kita udah seperti ini, udah ada terbanglah. Kalau kita play kondisinya masih belum terekam, maka kita harus bergeser ke sini. Kita atur transisi tadi kan ini otomatis kan karena memang nggak ada kondisinya. Kita lihat ya, kalau kita lihat di sini dari idle ke terbang transisi ini. Di situ kan ada condition. Condition ini yang mengatur supaya kita bisa mengontrol pergerakan animasinya. Listnya kan masih kosong, ini kita tambahkan plus langsung parameternya keluar. Kita pakai terbanglah. Terbanglah itu akan kalau kondisinya greater than, jadi kondisinya cuma greater atau less gitu ya. Greater than 0, maka dia terbang itu akan dieksekusi. Nah, sekarang ini kan si transisi dari idle ke terbang itu kan sudah kita buat ya, pakai parameter namanya terbanglah.
Kalau kita play dulu ya. Nah, dia cuma berdetak terus, nggak pernah terbang. Terus kapan kita mau terbang, kapan kita menerbangkan dia, ya di animatornya ini yang kita ubah. Ini biar enak ngelihatnya, saya taruh di sini ya, animatornya. Ini kan masih berdetak nih. Parameternya yang saya ubah misalnya jadi 1. Nah, terbang terus dia. Tapi ternyata dia habis terbang, turun lagi, idle lagi. Karena gini, karena si transisi di sini dan di sini itu tidak ada kondisinya. Sorry, yang ini. Ya, 2 ini nggak ada kondisinya. Maka kita perlu bikin kondisi lagi. Kita beri parameter di sini, ada parameter 1. Setelah terbang, dia harus ngapain, apakah diem atau turun. Berarti ada 2 kondisi baru ya, kita tambahkan float yang berikutnya, namanya melayang, satu lagi landing, atau landing aja lah gitu ya, mendarat ya, mendarat. Nah gitu. Sekarang kondisi yang ini kita atur. Sekarang kita klik yang terbang ke turun itu, kita beri kondisi kalau kondisi, lalu pilih yang ini, melayang. Kalau melayang itu nilainya lebih besar dari 0, atau gini ya, less than 1. Kita atur supaya nilainya itu sorry, melayang ini nggak perlu ini kayaknya. Gini. Kita hapus saja. Jadi transisi ini nggak perlu sebenarnya. Jadi nggak langsung turun. Dia terbang terus turun. Oke, kita atur dulu yang turun ya. Ini nih, yang ini yang harusnya mendarat itu. Jadi kita ganti mendarat. Nah, gitu. Greater than 0. Udah. Jadi kondisi awal, kondisi logikanya adalah ketika dia idle, lalu kita suruh terbang, adalah ketika nilai terbanglah itu lebih besar dari 0. Lalu dia akan turun kalau mendarat itu lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita tes ya. Itu logikanya. Sekarang kondisinya idle, diam, hanya berdetak. Karena terbanglah ataupun mendarat masih 0. Sekarang saya atur yang terbang jadi 1. Setelah idle selesai, dia langsung terbang. Udah melayang terus dia. Nah, ini ya. Aneh kan? Tiba-tiba langsung ke idle ya. Tiba-tiba langsung ke idle, makanya kita ingin mempertahankan terbang ya. Mempertahankan terbang. Bagaimana supaya terbang terus? Supaya nggak balik lagi ke, karena sifatnya dia tuh balik lagi ke kondisi awal ya. Kondisi awal dari si terbangnya itu. Kalau ini kita set 1 ya misalnya. Nah, dia landing. Ini harus kita nolkan. Jadi main-mainnya itu ini 0. Ini 0. Jadi main-main kondisinya, perubahan kondisinya adalah dengan membuat parameter supaya dia itu selalu berada di atas. Sekarang berarti ada yang salah. Kenapa dia nggak melayang terus di atas kan? Berarti ada satu lagi kita bergeser ke animation. Kita stop dulu ya. Sphere, kita pilih sphere. Di animation tadi ada idle, ada terbang, ada turun. Ternyata nggak ada yang melayang. Kita tambahkan idle. Kita tambahkan klip baru namanya melayang. Tapi M-nya gede ya. Melayang. Melayang tadi itu acuannya adalah dia hanya berada di add property berdasarkan posisi Y-nya. Berarti posisi Y-nya tadi itu kan naik sampai 2,5 kan? Ya udah, kita set dia di 2,5 gitu. Si Y-nya. Nah, udah di atas terus dia. Nah, tapi ini turun kan? Kita pengen dia melayang-layang gitu. Berarti yang melayang-layang itu adalah sebenarnya bagian dari si terbang.
Sehingga terbang itu sebenarnya yang gini, yang ini itu nggak perlu kita. Jadi kita hanya bikin sampai sini aja. Selebihnya yang ini udah nggak diperlukan. Nah, yang di sini, jadi ketika terbang itu dia hanya naik aja, naik. Nah udah, stay di situ. Udah. Terus kemudian kita geser ke yang melayang. Nah sekarang yang melayang ini yang kita bikinkan, kan udah di atas melayang, berarti dia 10. Ini kita record ya, pakai ini. Terus kita turunin dikit, naik lagi dikit, terus gini ya. Ini tadi gimana sih? Oh salah. Ini harusnya 2,5. Nah gitu. Di sini juga 2, turun 2,3. Ini gitu. Turun dikit. Di sini harusnya 2,5. 2,5. Terus di sini 2,3. 2,3. Terus add keyframe jangan lupa. Terus sampai sini 2,5 lagi. Add keyframe semuanya. Terus sampai sini, ini nggak boleh turun di sini. Ini harus tetap di 2,5. Tetap di atas masih. Jadi gini nanti animasinya untuk yang melayang. Bentar. Oh salah ya. Jadi harusnya di sini itu stay, di sini 2,5 tetap, gini. Terus di sini turun, gini. Kok bergetak? Bagaimana sih? Nah sini. Ini yang digeser, ini dihapus. Ini yang dihilangkan, ini yang kita geser. Sorry, ini dihilangkan juga. Ini 2 ini kita geser. Itu, nah melayang itu kan pelan-pelan aja. Oke, terus ini kita geser. Sini. Nah gitu ya. Terus kita balik ke animator. Sekarang ada melayang situ. Nah melayang kemana? Nanti ini kita naikkan. Ini kita hapus. Jadi dari terbang harusnya melayang. Transition ke melayang. Udah. Kalau kita play, berarti dia habis idle. Ini kan animatornya masih idle ya. Ini kita ganti 1, dia melayang nanti. Nah, lanjut ke melayang. Udah. Kalau misalnya kita beri transisi, transition, wis, nggak boleh. Ini make transition ke turun. Nah, yang diatur adalah ketika seperti ini, kalau kita play, dia itu habis kita ubah di sini. 1 ya. Terbang kan, terus melayang, udah. Nah, otomatis turun kan? Otomatis turun, habis melayang turun. Nah, dia continuous. Maka harusnya di sini yang kita pilih. Kita matikan dulu. Kondisi yang ini yang kita atur supaya kalau misalnya begini. Nih ya, gini. Kita matikan situ, terus kita beri parameter terbanglah less than. Oh, jangan yang terbang lah, yang ini yang turun aja. Mendarat greater than 0. Itu ya. Maka kalau kayak gini, kita tes dulu ya. Idle. Terus ini kita ubah 1, terbang. Nah, melayang terus kan?
Karena dia mendarat, kondisi mendaratnya masih belum dikasih. Sekarang kalau kita kasih kondisi mendarat 1. Nah, baru landing dia. Balik lagi ke idle. Tapi karena terbanglah itu 0 masih ini ya. Ini kita ganti 0 aja. Nah, gitu. Nah, dari sini ini saya nolkan lagi ya. Jadi dengan kontrol seperti ini, kita punya 2 parameter ya. Untuk skenario dia idle, terbang, melayang, lalu turun. Kita membutuhkan 2 parameter. Parameter yang pertama untuk terbang, begini. Dia kan terbang, langsung kita nolkan aja, nggak apa-apa. Nah, terus melayang terus kan. Supaya mendarat, kita terbangnya udah dinolkan. Maka mendarat kita ubah menjadi 1 sekarang. Nah, ketika udah mendarat, balik lagi ke idle. Itu 0. Kita nolkan kembali. Jadi kayak gitu untuk membuat animasi di dalam Unity. Ini khususnya yang animasi-animasi yang tidak dipengaruhi oleh physics, tidak dipengaruhi oleh rigid body, dan hal-hal lain yang memang membutuhkan animasi yang harus kita kerjakan secara manual. Nah, ini tadi sudah kita bisa bikin animasi klipnya, mengatur keyframe-nya, kemudian juga mengatur kontrol untuk perubahan state-nya. Ini namanya state ya. Default state-nya ini yang warna orange. Ini state-state lain yang tergantung kondisinya. Jadi yang kita atur parameternya adalah di ketika dari idle pindah ke terbang. Kemudian ketika melayang, supaya dia tetap itu ternyata settingnya adalah ketika turun itu exit time-nya kita matikan. Kalau digini kan dia turun langsung nanti. Nah, tapi kalau kita centangnya dihilangkan harus ada kondisi yang membuat dia itu supaya dari melayang turun. Kondisinya adalah menggunakan variabel atau parameter mendarat begini. Dan greater dari 0 maka dia baru turun. Selebihnya dia balik ke idle. Oke ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk membuat animasi dasar di dalam Unity. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di Rumah Coding.